123-122-0022 dari kelas A. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sentral dogma di dalam kehidupan. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick menyimpulkan bahwa molekul DNA muncul sebagai heliks ganda 3 dimensi. Dan Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins menggunakan kristalografi sinar X untuk mempelajari DNA, yang membantu Watson dan Crick dengan penemuan mereka. Tugas terpenting sel adalah mensintesis protein berdasarkan kode-kode di dalam DNA. Tetapi bagaimana kode-kode ini dibaca? Apa proses yang membantu membacakan kode bahasa ini? Dan apakah protein disintesis hanya dengan urutan A, T, G, dan C? Jawaban atas semua pertanyaan terletak pada dogma sentral kehidupan. Tapi, apa sebenarnya sentral dogma itu? Sentral dogma menjelaskan proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan dari RNA menjadi protein. DNA membuat salinan dirinya sendiri melalui proses replikasi. Pasca replikasi di setiap sel, kode DNA dipecahkan dan ditranskripsi menjadi messenger RNA. mRNA ini kemudian dibaca dan kodenya diterjemahkan menjadi protein. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa sentral dogma memiliki 3 tahapan, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Pada proses yang pertama, yaitu replikasi, adalah proses pengkopian rangkaian molekul bahan genetik dari DNA maupun RNA, sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Tahap replikasi ini terbagi menjadi 4, yaitu denaturasi atau pemisahan, inisiasi atau sintesis DNA, pemanjangan untaian DNA, ligasi fragmen DNA, dan terminasi atau sintesis DNA. Proses replikasi memiliki 7 tahap. Pada tahap yang pertama, yaitu dimulai dari titik replikasi. Pada sel prokaryotik biasanya memiliki 1 titik mula replikasi, sedangkan pada kebanyakan sel eukaryotik, titik mula replikasi memiliki beberapa titik yang bisa mencapai beberapa ratus titik. Mula-mula, enzim helikase membuka untai DNA menjadi 2, bagian yang dimulai dari titik mula replikasi. Pembukaan ini berlangsung terus-menerus sampai proses replikasi selesai dari arah 5 menuju 3. Bisa kita lihat ya, di sini ada nomor 1 ini yang berwarna merah, lalu 5 petik atas dan 3 petik atas. Ini adalah tahap 1. Selanjutnya, pada tahap 2 di atasnya, yaitu sebuah protein pengikat yang dinamakan dengan single strand binding. Protein mengikat bagian DNA yang terpisah untuk menstabilkan untai DNA yang sudah terpisah tersebut. Setelah terjadi pembukaan oleh enzim helikase dan protein pengikat melaksanakan tugasnya, maka DNA akan terbagi menjadi 2, yaitu bagian yang dinamakan dengan leading strand dan lagging strand. Kedua bagian ini memiliki cara yang berbeda dalam proses replikasi DNA yang terjadi. Kalau pada leading strand atau huruf A nih yang bagian atas ini, itu memulai proses replikasi dari arah 3 petik atas ini yang kecil menjadi menuju ke 5 petik atas ini sampingnya, sehingga membentuk untai DNA baru dengan arah 5 petik atas menuju 3 petik atas. Nah, pada leading strand ini dibantu oleh enzim DNA polimerase 3 untuk melakukan proses replikasi DNA. Sedangkan untuk lagging strand, yaitu huruf B yang bagian bawah ini, memulai replikasi berlawanan dengan proses replikasi yang terjadi pada bagian leading strand, yaitu dari arah 3 petik atas menjadi 5 petik atas. Proses ini diawali dengan tahapan nomor 4.
yaitu dimulai dari enzim primase yang membentuk bagian baru yang dinamakan primer RNA. Proses ini berlangsung terus-menerus, namun pada pembentukan primer ini putus-putus di bagian tertentu. Tahap kelima yaitu DNA polimerase 3 memulai tugasnya untuk membentuk bagian-bagian yang terputus-putus di antara primer DNA yang terbentuk oleh enzim primase. Dan pada tahap 6, giliran enzim DNA polimerase 1 yang melakukan tugasnya untuk menggantikan primer RNA yang terbentuk tadi dengan primer DNA yang dibuat oleh enzim DNA polimerase 1. Dan pada tahap yang terakhir yaitu enzim DNA ligase melakukan tugasnya untuk menyambung primer-primer DNA yang belum tersambung secara penuh sehingga terbentuk untai DNA baru yang tidak putus-putus. Setelah proses ini berakhir, maka akan terbentuk dua DNA baru yang masing-masing DNA terdiri dari untai DNA lama dan untai DNA baru yang baru saja terbentuk. Proses transkripsi adalah proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini menghasilkan 3 jenis RNA yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Proses ini berlangsung di dalam sitoplasma. Transkripsi memiliki 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk mekanisme transkripsi terdapat di halaman selanjutnya. Bisa kita lihat dari gambar ini. Gambar ini merupakan mekanisme terjadinya proses transkripsi. Bisa kita lihat pada tahap yang pertama yaitu inisiasi, terdapat tulisan pada kiri kecil itu yaitu promotor. Promotor ini adalah RNA polimerase terikat pada untaian DNA. Selanjutnya yaitu RNA polimerase ini akan memisahkan untaian DNA. Jadi DNA-nya ini nanti akan terbuka, lalu menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Sehingga pada saat ini memisah, itu dia akan menjadi untaian tunggal. Pada tahap kedua yaitu elongasi. Pada tahap elongasi ini yaitu satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membentuk sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA dan template. Selanjutnya yaitu pada tahap yang terakhir yaitu terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Jadi bisa kita lihat ya dari 3 gambar ini, pada inisiasi itu RNA-nya di luar mengeluarkan diri dari DNA ini, lalu pada elongasi ini RNA-nya masuk, lalu pada terminasi RNA-nya ini keluar lagi, berarti proses transkripsi ini telah selesai gitu. Proses translasi adalah proses penerjemahan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Proses translasi ini terdiri dari 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk mekanismenya kita bahas di menit selanjutnya. Pada tahap yang pertama itu adalah tahap inisiasi. Tahap inisiasi terjadi karena adanya 3 komponen yaitu mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida, dan 2 subunit ribosom. mRNA yang keluar dari nukleus menuju sitoplasma didatangi oleh ribosom. Kemudian mRNA masuk ke dalam celah ribosom. Ketika mRNA masuk ke dalam ribosom, ribosom membaca kode yang masuk. Pembacaan dilakukan untuk setiap 3 urutan basa hingga selesai seluruhnya.
Sebagai catatan, ribosom yang datang untuk membaca kodon biasanya tidak hanya satu, melainkan beberapa ribosom yang dikenal sebagai polisom, membentuk rangkaian mirip tusuk satu, di mana tusuknya adalah mRNA dan daging adalah ribosomnya. Dengan demikian, proses pembacaan kodon dapat berlangsung secara berurutan. Ketika kodon 1 terbaca ribosom, misalnya kodenya adalah AUG, tRNA yang membawa antikodon UAC dan asam amino metionin datang, tRNA masuk ke dalam celah ribosom. Selanjutnya yaitu tahap elongasi, yaitu pada tahap elongasi dari translasi, asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Ribosom terus bergeser agar mRNA lebih masuk guna membaca kodon 2. Misalnya kodon 2UCA yang segera diterjemahkan oleh tRNA, berarti kodon AGU sambil membawa asam amino serina. Di dalam ribosom, metionin yang pertama kali masuk dirangkaikan dengan serin membentuk peptida. Ribosom terus bergeser membaca kodon 3, misalnya kodon 3CAG segera diterjemahkan oleh antikodon CUC sambil membawa asam amino glisin. tRNA tersebut masuk ke ribosom, asam amino glisin dirangkaikan dengan dipeptida yang telah terbentuk sehingga membentuk tripeptida. Demikian seterusnya proses pembacaan kode genetika itu berlangsung di dalam ribosom, yang diterjemahkan ke dalam bentuk asam amino guna dirangkai menjadi polipeptida. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk, yang membawa asam amino yang tepat. Molekul mRNA yang telah melepaskan asam amino akan kembali ke sitoplasma untuk mengulangi kembali pengangkutan asam amino. Selanjutnya yaitu tahap terakhir adalah terminasi. Pada tahap akhir ini, elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sinyal untuk menghentikan translasi. Polipeptida yang dibentuk kemudian diproses menjadi protein. Terima kasih.